Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama di subuh hari ini. Dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali kita sama-sama hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau, kita dapat merasakan al-Islam. Kita berbahagia berbangga dengan Islam yang telah dibawa, diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, kembali kita melanjutkan program tadabbur singkat kita pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih berada di surah Ibrahim ayat 11 sampai dengan 20 ya. Surah Ibrahim ayat 11 sampai dengan ayat 20, halaman 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sedikit saya mengingatkan makna-makna ayat yang kita baca sebelumnya, jamaah yang berbahagia, supaya nyambung antara apa yang kita baca hari ini dengan ayat pekan kemarin. Ayat-ayat yang kita baca pekan kemarin bahwa Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan di antara umat-umat rasul-rasul tersebut banyak di antara umat yang menolak ajakan para nabi dan rasulnya. Bahkan mereka mengatakan, tidaklah kalian, ya wahai nabi dan rasul, tidaklah kalian kecuali orang-orang yang akan menjauhkan kami dari agama nenek moyang kami. Mereka menuduh para nabi dan rasul itu adalah hanya sekedar datang untuk merusak agama-agama nenek moyang mereka. Ayat berikut jamaah yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala menjawab anggapan mereka bahwa mereka menganggap orang yang akan merusak agama nenek moyang mereka, dan mengatakan bahwa nabi dan rasul itu ya tidak seperti kalian, seperti manusia biasa. Allah berfirman, qalat lahum rusuluhum. Qalat, berkatalah, lahum, kepada mereka, ya kepada mereka orang-orang yang menolak nabi dan rasulnya, ya. Qalat lahum, berkatalah kepada mereka, rusuluhum, rasul-rasul mereka, in nahnu, tidaklah kami, illa, kecuali, basyarun, manusia, mislukum, seperti kalian. Ya. Mereka mengatakan kalian tidak berhak mengatakan kami nabi dan rasul karena kalian seperti manusia seperti kami. Tidak ada bedanya makan, minum dan seterusnya. Maka para rasul menjawab, qalat lahum rusuluhum, berkatalah kepada mereka rasul-rasul mereka, in nahnu, tidaklah kami, illa basyarun, kecuali manusia, mislukum, seperti kalian. Makan, minum, bersedih, gembira dan seterusnya. Tidak ada bedanya. Walakinna Allah, akan tetapi Allah, yamunnu, memberi nikmat, ala, kepada, man, siapa, yasha'u, yang dia kehendaki, min ibadihi, dari hambanya. Maksudnya tidak ada bedanya antara kami dengan kalian, kecuali hanya Allah memberikan nikmat yang lebih kepada kami berupa kenabian dan kerasulan, dan yang mengatur itu adalah Allah, bukan kehendak kami.
Wa ma kana lana, dan tidak mungkin bagi kami, kata para nabi dan rasul, wa ma kana lana, tidak bisa dan tidak mungkin bagi kami, an na'tiyakum, untuk mendatangkan kum kepada kalian, bisultanin, mu'jizat atau bukti nyata, illa biiznillah, kecuali izin Allah. Ya, mereka mengatakan kalau kalian nabi dan rasul, datangkan mukjizat, bukti-bukti nyata, seperti mereka minta kepada Rasulullah. Maka para nabi menjawab, wa ma kana lana an natiyakum bisultanin, tidak mungkin bagi kami seorang nabi dan rasul ini, an natiyakum, untuk mendatangkan kepada kalian, bisultan, mukjizat, kenabian, tanda-tanda kenabian apa saja, illa biidznillah, kecuali itu adalah izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kehendak para nabi dan rasul. Jadi mukjizat itu bukan semata-mata keinginan nabi dan rasul, dia mau ini langsung muncul, tidak, tapi itu adalah kehendak Allah. Falyatawakkal 'alallahi, hanya kepada Allah, falyatawakkal, hendaknya bertawakal, al-mu'minun, orang-orang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya bertawakal, berserah diri, menyerahkan segala urusannya orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Ayat kedua, wa ma lana, ini masih ungkapan para nabi dan rasul. Wa ma lana, dan tidak pantas bagi kami, kata para nabi dan rasul, alla, untuk tidak, natawakkala 'ala Allah, untuk tidak bertawakal kepada Allah. Tidak pantas, kata mereka, bagi kami untuk tidak bertawakal, berserah diri kepada Allah. Wa qad, dan sungguh telah hadana, Allah menunjuki kami, subulana, jalan kami. Jalan kami itu adalah jalan Islam, jalan kebenaran, jalan yang mengantarkan manusia ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para nabi mengatakan, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berserah diri dan menyembah hanya kepada Allah, sementara Allah telah menunjuki kami jalan-jalan kebaikan, jalan ke surga. Wala nasbiranna, dan sungguh benar-benar kami akan bersabar. Kita lihat Pak, kata nasbiranna itu ada lam. Lam itu penguatan, dan nun terakhir tasydid adalah penguatan. Jadi artinya wala nasbiranna, dan sungguh benar-benar kami akan bersabar, kata para nabi dan rasul, ala, atas, ma, apa yang, adaitumuna, kalian ganggukan kepada kami. Jadi para nabi sudah bersumpah, dan mereka sudah tahu bahwa umatnya, sebagian umatnya akan menolak, bahkan menganiaya para nabi, ya, menjelek-jelekkan nabi dan seterusnya. Maka para nabi mengatakan, wala nasbiranna, kami benar-benar akan bersabar, ala ma adaitumuna, terhadap apa yang kalian ganggukan kepada kami. Wa 'alallah, diulang lagi, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkalil mutawakkilun, hendaknya berserah diri, al mutawakkiluna, orang-orang yang bertawakal. Jadi di sini Pak, mutawakkiluna itu orangnya, mutawakkil, orang yang berserah diri. Kalau ditambah waw dengan nun, jamak, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang bertawakal. Banyak orang dinamai dengan tawakal atau mutawakkal, mutawakkil, ya. Dan hanya kepada Allah hendaknya berserah diri, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikut, wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Itu tadi kan omongan-omongannya, bantahannya para nabi dan rasul, bahwa mereka mengatakan, kami bukan manusia yang lebih daripada kalian, tidak ada kelebihan kami kecuali itu adalah pemberian Allah. Kami seperti kalian, makan, minum, dan seterusnya. Lalu kemudian umat mereka, para nabi lagi berkata, menjawab, wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah alladziina kafaru, orang-orang yang kafir dari umat-umat para nabi, li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka. Berkatalah orang-orang yang kufur kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum, kami benar-benar akan mengusir kalian. Akhraja itu mengeluarkan atau mengusir. Di sini ada lagi Pak, huruf-huruf penguatan, taukid. Ada lam pertama, la,
dibaca cepat, kemudian nun tasydid di tengah-tengah itu. Lanukhrijanna, itu penguatan. Jadi para orang kafir berkata kepada para nabi dan rasul mereka, lanukhrijannakum, kami benar-benar akan mengusir kalian. Dari mana? Min ardina, dari tempat kami, dari kampung kami. Ancaman itu Pak pernah diancamkan kaum Nuh kepada Nabi Nuh, kaum Hud kepada Nabi Hud, kaum Saleh kepada Nabi Saleh, dan para nabi dan rasul semua diancam akan diusir, ya. Lanukhrijannakum min ardina, kami akan usir kalian dari tempat kami di negeri ini. Atau ya, la ta'udunna, engkau akan kembali fi millatina, pada agama kami, agama nenek moyang kami. Jadi dikasih pilihan Pak. Kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang kami, kemusyrikan, ya seperti apa yang kami anut selama ini dari nenek moyang kita, atau engkau berhenti dari tugasmu, ya, perkataanmu, ya, atau kami akan mengusir kalian dari negeri ini. Jadi dua pilihannya, berhenti atau kami usir kalian dari kampung kami. Aw la taudunna fi millatina fa auha ilaihim, maka Allah mewahyukan ilaihim kepada mereka. Mereka siapa? Para nabi dan rasul. Fa auha ilaihim, maka Allah mewahyukan kepada mereka nabi dan rasul, rabbuhum, Tuhan mereka. Fa auha ilaihim rabbuhum, maka Tuhan mereka mewahyukan kepada para nabi dan rasul, lanuhlikanna, kami benar-benar akan menghancurkan, membinasakan al-zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi Allah sudah memberi jaminan kepada Nabi dan Rasulnya dan mengatakan jangan takut, khawatir ancaman mereka. Bahkan kami, kata Allah, akan menolong kalian dan bahkan akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur dan menentang para Nabi dan Rasul. Ayat berikut, wala nuskinannakum, ini masih perkataan Allah kepada para nabi, wala nuskinannakum, dan kami akan menempatkan kalian. Kami akan menempatkan kalian al-arda, negeri itu, min ba'dihim, setelah mereka. Jadi ancamannya Allah, kata Allah, wahai para nabi dan rasul, jangan takut dengan ancaman mereka, karena kami akan menghancurkan mereka sebelum mereka menghancurkan kalian, mengusir kalian. Bahkan Allah memberikan jaminan, lanuskinannakum, kami akan menempatkan kalian al-ardah, di tanah itu, tempat mereka, tanah mereka, tanahmu, negerimu, min ba'dihim, setelah mereka dihancurkan. Dzalika, demikianlah, liman khafa, demikianlah balasan bagi orang yang takut maqami, takut kepada aku, kata Allah, takut akan keagunganku, ya, kemuliaanku. Ada makna lain Pak, kata para ahli tafsir, liman khafa, demikianlah balasan orang yang takut maqami, pertemuanku dengannya pada hari kemudian. Takut akan pertemuannya denganku pada hari kemudian, atau takut akan keagunganku di dunia ini. Wa khafa, dan takut wa'id, ancaman saya. Ya. Demikianlah balasannya para nabi dan rasul yang takut akan keagungan Allah dan takut akan ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikut, wastaftahu, dan para nabi meminta tolong. Istaftahu, meminta bantuan kepada Allah. Wastaftahu, dan mereka meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Wa khaba kullu, dan rugilah, sia-sialah, kullu, tiap-tiap, jabbarin, yang sombong, angkuh. Al-Jabbar itu Pak salah satu asma Allah. Al-Jabbar, ya, Al-Ghaffar, dan seterusnya. Jadi Allah katakan khaba, akan rugi dan celaka, kullu jabbarin, setiap orang yang sombong, angkuh. Sombong kepada manusia, sombong kepada Allah. Anid, yang keras kepala. Siapa tadi itu yang keras kepala, yang sombong, angkuh? Orang-orang yang menolak para nabi dan rasul. Bahkan mereka mengatakan, kalian itu tidaklah nabi, kalian manusia biasa seperti kami. Dan itulah yang Allah sebutkan, akan merugi orang yang menyombongkan diri dan keras kepala, menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Min waraihi jahannam, pada hari kemudian, kata Allah, min waraihi, di hadapan mereka terbentang.
min waraihi, di hadapan mereka terbentang jahannam, neraka jahannam, wa yusqa, dan akan diberi minum pada hari kemudian mimma'in, dari air sadidin, yang buruk, yang busuk. Kata para ahli tafsir, kalau kita baca tafsir, sadid itu adalah air nanah. Air nanah yang keluar dari kulit-kulit para penduduk ahli neraka pada hari kemudian. Ya. Nanti kita baca Pak, kata ini lagi dibuka lagi. Ya, kata para ahli tafsir, mimma'in sadid, air nanah. Air nanah yang keluar dari kulit-kulit atau tubuh ahli neraka. Ya, itulah yang akan diberikan sebagai minuman bagi orang-orang yang angkuh dan sombong di dunia ini dan tidak beriman kepada Allah. Maka kata Allah, min waraihi, di hadapan mereka jahannam, terbentang neraka jahannam, wa yusqa min ma'in sadid, dan mereka akan diberi minum dari air nanah yang busuk. Kata Allah, yatajarra'uhu, mereka telan air itu, mereka berusaha menelan, meminum air itu, wala yakadu, dan hampir saja tidak bisa, yusiguhu, mereka telan. Kata para terjemahan itu, ya penjelasan itu, kenapa mereka tidak bisa menelan? Karena bau Pak, busuk. Ya, sudah nanas, sudah busuk, ya, dan seterusnya. Tapi kenapa mereka mau minum? Karena tidak ada lain. Ya, tidak ada lain. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari ancaman api neraka. Kenapa mereka mau minum? Karena tidak ada lain. Itulah dia. Kenapa mereka tidak bisa minum? Susah untuk ditelan karena bau busuk. Ya, jangankan nanas, susu saja, kopi saja kalau sudah tidak enak aromanya, susah untuk ditelan. Tapi kata Allah, ya tajarra'uhu, mereka berusaha untuk menelannya. Wala yakadu yusiguhu, dan hampir mereka tidak bisa menelannya. Lalu kemudian kata Allah, wa ya'tihi, dan selalu datang kepadanya al-mautu, kematian atau bahaya kematian, min kulli makan, dari setiap penjuru. Dari ahli neraka tadi itu dikatakan di hadapan mereka sudah terbentang jahannam. Itu Pak kalau dalam bahasa Arab itu ya imajinasi itu ya sangat kuat. Ya, dikatakan kalau di hadapan kita ada ancaman, ada kebakaran, itu sudah menunjukkan ketakutan pada kita. Belum dimasuki itu api Pak, orang sudah bagaimana rasanya itu takut. Orang belum masuk di sana. Digambarkan di hadapan mereka terbentang neraka jahanam. Kemudian diberikan minum seperti itu. Tidak bisa meminumnya. Kemudian kata Allah, wa ya'tihil mautu min kulli makan. Ancaman kematian, ya, bahaya kematian, ya, perihnya azab siksa neraka itu, dia digambarkan seperti kematian yang datang dari setiap penjuru, kiri, kanan, dan seterusnya. Tapi kata Allah, wa ma huwa, dan tidaklah dia yang sombong angkuh tadi, bimayyit, akan mati. Itu ada ayat yang sering kita baca juga tentang neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Ahli neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati, tidak hidup itu maksudnya disiksa, tapi sampai tidak mati. Ya. Juga tidak hidup. Tidak hidup itu maksudnya tidak hidup sehingga dia nyaman, aman, tidak ada ancaman. Artinya yang dia rasakan seterusnya adalah ancaman, pedih, ya, siksa. Bahkan kata Allah, setiap kali kulitnya hancur, ya, tubuhnya hancur karena ancaman siksaan itu, diganti lagi dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan siksa neraka. Waliyadzubillah. Maka kata Allah di sini, siksa itu datang dari berbagai macam bentuk dan arah. Tapi kata Allah, wa ma huwa bimayyit, dan mereka tidak akan pernah mati. Ya. Wa min waraihi adzabun ghalid, dan di depannya lagi masih ada siksa yang besar, siksa yang pedih. Jadi di hadapan mereka dia rasakan, dia lihat, dia rasakan, di depannya, di belakangnya itu masih ada. Itu artinya tidak berhenti. Ayat terakhir atau ayat kedua dari terakhir, masalul ladzina kafaru bi rabbihim, masalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kufur. Kufur dua ini, kufur tidak beriman, ada kufur tidak bersyukur nikmat. Dan yang besar di sini adalah kufur
tidak mengimani Allah sebagai pencipta, tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Maka Allah katakan, masalul ladina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Karena orang beriman bisa saja kufur kepada Allah, kufur nikmat, ya lupa nikmat. Perumpamaan orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah, birabbihim, kepada Tuhannya, a'maluhum, amal-amal baik mereka, amal-amal mereka di dunia ini, karamadin, seperti ramadin, debu, ya, ishtaddat bihi, yang ditiup kencang, arrihu, angin. Jadi Allah gambarkan semua orang di dunia ini kan berbuat baik, tolong menolong. Orang kafir juga banyak membantu, banyak memberikan manfaat pada manusia di dunia ini. Tapi itu ternyata manfaatnya hanya di dunia. Di hari kemudian tidak ada balasannya. Karena perbuatan itu tidak didasari oleh iman. Maka disinilah pentingnya itu iman. Karena imanlah yang menjadikan semua amal baik di dunia ini menjadi bernilai di hari kemudian. Ya, jadi semua orang di dunia ini merasa pernah memberi baik, membantu orang, menyekolahkan orang dan seterusnya. Tapi kata Allah, masalul ladina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir kepada Allah, birabbihim, kepada Tuhan mereka, a'maluhum, amal-amal mereka di dunia ini, karamadin, pada hari kemudian, seperti ramadin, debu, ishtaddat bihirrihu, yang ditiup kencang oleh angin, fi yaumin asifin, pada hari angin bertiup kencang. Jadi gambarannya debu itu kalau ditiup kencang oleh angin, di hari angin bertiup kencang, maka tidak ada yang tinggal. Begitulah gambarannya. Kata Allah, la yaqdiruna, mereka tidak mengambil manfaat, atau mereka tidak mendapatkan mimma kasabu, mendapatkan manfaat mimma, dari apa yang kasabu, mereka usahakan dulu di dunia, ala syai'in, sedikit pun. Dzalika, demikianlah, huwa, adalah ad-dhalalu, kesesatan, kerugian, al-ba'id, yang jauh. Jadi mana ayat ini bahwa amal-amal orang yang kafir kepada Allah hanya balasannya di dunia. Kalau dia bantu orang, dia beri baik kepada orang, akan dihormati, dihargai, ya, diberikan kemuliaan di dunia ini. Tapi itu hanya di dunia saja. Pada hari kemudian tidak ada balasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu tidak didasari oleh keimanan. Saya kira sampai di situ saja ayat 18, jamaah subuh rahimakumullah. Beberapa pelajaran yang kita ambil. Pertama, bahwa para nabi dan rasul itu manusia seperti manusia pada umumnya. Makan, minum, bersedih, kadang senang, kadang didatangi oleh perasaan sedih, takut, khawatir, seperti manusia biasa. Tidak ada bedanya. Bedanya adalah Allah memberikan kenabian dan kerasulan. Pelajaran kedua, para nabi dan rasul itu tidak bisa mendatangkan mukjizat semaunya mereka. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak, semuanya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan kaumnya begini-begini, kata para nabi, kami tidak bisa melakukan itu kecuali dengan izin Allah. Pelajaran yang kedua, bahwa para nabi dan rasul, orang-orang beriman, bertawakal, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas mereka menjalankan tugas, ya, seperti juga kita manusia di alam dunia ini, berusaha, bekerja, dan semuanya urusan baik itu mestinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap pahala dari Allah Tabaraka wa taala. Di sinilah pentingnya keimanan, didasari semua kerja, usaha, apa saja kehidupan dunia ini, beribadah kepada Allah, amal makhdah, ibadah makhdah, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Amal umum, ibadah umum, ya, ibadah umum itu kan semua yang diniatkan karena Allah. Ya, mengantar anak-anak ke sekolah, berdagang, berusaha, bekerja di kantor. Kalau itu diniatkan karena Allah, maka bisa menjadi ibadah. Maka disinilah pentingnya iman, Pak, didasari semua amal kita didasari dengan keimanan. Pada ayat-ayat terakhir, pelajaran berikutnya bahwa sangat besar ancaman Allah kepada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah di dunia ini sudah gambarkan betapa besarnya pedihnya,
ya siksa api neraka yang akan diberikan kepada orang-orang yang kufur, ya menentang Allah, menentang nabinya dan menentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ayat-ayat yang kita baca akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan akan semakin menguatkan, memotivasi kita untuk beribadah dan menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.